Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasaniha wasaniha alla ya'taqida ayil ma'mumu wujuba qada'iha ay wujuba i'adati sholati alaihi ay alal imami. Wasaniha, dan adapun yang kedua daripada 11 syarat, an la ya'taqida, yaitu bahwa tidak beriktikad, tidak meyakini, ayil makmumu, yakni oleh makmum, wujuba qada'iha, akan wajib mengqadha salat, ay wujuba i'adati sholati, yakni wajib mengulang salat, alaihi, atas imam, ay alal imami, yakni atas imam. Qala as-Suwaifiyu, berkata oleh Imam As-Suwaifi, al-muradu bil i'tiqadi huna adh-dhannu, adapun yang dimaksud dengan keyakinan di sini yaitu prasangka, dhannan ghaliban, dengan dugaan yang ghalib, yang kuat. Walaisal muradu bihi mastalaha alaihil usuliyuna, dan tidaklah oleh yang dimaksud dengannya, dengan i'tiqad, yaitu apa yang membuat istilah atasnya oleh ulama usul, wa huwa al-jazmul mutabiqu lil waqi'i. I'tiqad itu menurut ulama usul yaitu keyakinan al-mutabiqu, yang sesuai, lil waqi'i, bagi bukti nyata. Intahas, selesai. Qala Suwaifi, ay fala yasihu iqtida'uhu, yakni maka tidak sah oleh mengikutnya makmum, biman talzamuhul i'adatu, kepada orang yang wajib akan orang al-i'adatu, oleh i'adah, kamutayammimin, seperti orang yang sholat tayamum, libarodin, karena dingin, au muqimin, atau orang mukim, tayammama, yang tayamum oleh orang mukim, fi mahallin, pada satu tempat, yaglibu fihi wujudul ma'i, yang ghalib pada tempat itu oleh adanya air, au faqidit tahuraini, atau orang yang ketiadaan dua alat bersuci, air dan debu, li'adamil i'tidadi bisolatihi, karena ketiadaan terhitung, yakni jadi, bisolatihi, dengan solatnya orang yang wajib i'adah.
Wa sahhal iqtida'u bi ghairihi, dan sah oleh bermakmum kepada selain orang yang wajib i'adah. Kamustahadatin, seperti perempuan yang istihadah, ghairi mutahayyiratin, yang tidak bingung, wa mutayammimin, dan orang yang tayamum, la talzamuhu i'adatun, yang tidak wajib akan orang yang tayamum oleh i'adah. Wa masihi khufin, dan orang yang ngusap mujah. Wa muttaji'in, dan orang yang sholat tidur miring. Wa mustalqin, dan orang yang sholat tidur terlentang. Walau mumian, sekalipun yaitu orang yang sholatnya isyarat. Wasobiyin, dan anak kecil. Walau abdan, sekalipun yaitu budak. Wasalisin, dan orang yang beser. Wa mustajmirin, dan orang yang peper, cebok pakai tisu. Ammal mutahayyiratu, adapun perempuan yang mutahayyirah, yang bingung istihadahnya, fala yasihu iqtida'u ghairiha, maka tidak sah oleh mengikut selainnya dia. Walau mutahayyiratan biha, sekalipun yaitu perempuan yang mutahayyirah juga, biha, dengan si mutahayyirah, binaan ala wujubil i'adati alaiha, karena mendasarkan atas wajib mengulang atas perempuan mutahayyirah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara, sholat yang paling bagus itu adalah berjamaah. Betapa tidak ganjarannya 27 berbanding 1. Tapi bicara jamaah tentu ada aturannya. Maka kita jangan mengejar 27 dulu. Kita harus berupaya mengejar sah sholat kita, yakni berjamaahnya sah. Kalau udah sah, baru bicara ganjaran 27. Gampang 27 mah. Yang penting sah dulu. Begitu. Agar supaya sholat berjamaah kita sah, jadi makmum, kita ngikut imam sah, maka ada 11 persyaratan bagi orang yang sholat berjamaah. Malam hari ini kita akan memasuki syarat yang nomor 2 dari 11 syarat berjamaah. Apa syarat yang kedua daripada syarat berjamaah? Seorang makmum tidak boleh punya dugaan. Seorang makmum tidak boleh punya dugaan si imam wajib mengulang sholatnya.
Si makmum tidak boleh punya pikiran bahwa imamnya wajib mengulang sholat. Mengulang tuh i'adah. Jadilah kita orang kalau mau bermakmum, kita orang nih jangan punya pikiran imam kita itu sholatnya kudu diulang lagi. Kalau kita punya pikiran tuh dugaan, apalagi sampai pada tingkat keyakinan. Keyakinan. Ini mendugaan. Dugaan. Jangan sampai kita punya dugaan imam ini sholatnya nanti kudu ngulang. Jangan punya tahu. Kalau punya enggak sah sholat kita. Boro 27 sholatnya aja enggak sah. Enggak sah. Apalagi 27. Sholatnya aja enggak sah. Kalau punya pikiran imamnya ngulang. Kalau kita punya keyakinan imam ini kudu ngulang, itu tak boleh kita ikut dia. Berjamaahnya nggak boleh. Jadi makmum dia nggak boleh. Kalau wajib ngulang. Kita ambil contoh sholat di pesawat, pergi haji, nggak tahu nih haji tahun ini ada apa kagak lagi. Wallahualam, moga corona cepet habis ini. Begitu. Tapi ketutup beritanya sama banjir. Apakah virusnya kesapu, apa virus masih ketinggalan? Nggak tahu. Kalau saya sih dari dulu virus itu dekat, hampir saya pakai virus saya. Jadi saudara, ini kita nggak boleh yakin. Contoh di pesawat kita ya, sepesawat kita umroh, moga-moga corona ini habis, umroh bisa jalan. Haji sepesawat. Kita mau sholatnya wudhu, nggak ada air sih ada, agama bilang nggak ada, maka dihukumi adanya nggak adanya dihukumi nggak ada. Sebab kalau orang 450 semuanya wudhu di pesawat, ini alamat boro nyampe ke Ka'bah, bisa nyampe pulang ke rahmat Rabbul Ka'bah, pulang ke rahmatullah, meleduk. Maka mau tayamum kagak ada debu. Di mana di pesawat nyari debu? Ruangan ber-AC rapi, cleaning service-nya mahal, rapi. Sulit. Kalaupun ada nyari-nyari kemungkinan ada aja di roknya pramugari yang habis turun tuh, tepok aja pantatnya, ribut pelecehan seksual. Ala kulli hal di pesawat nyari air enggak ada lah, mau tayamum enggak ada debu, maka kita orang kudu sholat. Disebutlah kita orang faqidut tahuraini, orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Air buat wudhu ora ada, debu buat tayamum pengganti wudhu tidak ada.
tapi kudu sholat, wajib diulang. Sholat-sholatan, Allah Akbar, sambil duduk aja di kursi. Nanti udah turun diulang. Ini saya nih yang sholatnya kayak begitu karena nanti bakal ngulang. Ini sholat kagak boleh berjamaah. Karena nanti kita udah turun kudu ngulang. Saya ini wudunya begitu, nggak ada air, nggak pakai tayamum di pesawat. Saya suruh ngimamin, nggak boleh. Begitu. Anda makmum saya, nggak sah. Sebab Anda punya pikiran ini imam nanti kalau udah turun dari pesawat kudu ngulang. Maka Anda tidak sah ikut saya. Kudunya masing-masing. Sholatnya enggak ada namanya sholat berjamaah. Dulu haji begitu kata kepala kloternya sama Kiai Junaidi. Kiai Junaidi ini disuruh ngimamin karena kenal tuh sama kepala kloternya. Pak Kiai aja ngimamin, kata Kiai Junaidi, domelin dia. Apaan ini sholat ini faqidut tahuren, tak boleh kita berjamaah, sholatnya masing-masing, jangan saya, tapi kudu dibimbing ini. Nggak bisa ini, nggak mau dia, nggak mau, karena memang begitu. Nomor 2-nya, tidak boleh makmum punya pikiran imamnya sholatnya kudu ngulang. Kudu ngulang. Kalau imam itu wajib ngulang, maka kita ngikut dianya enggak jadi. Ini supaya contoh gampang kalau di pesawat jarang-jarang gitu. Naik pesawat, lagi pengen naik pesawat, sekarang alasannya cakep, lagi corona, sekarang nih pengen naik pesawat. Kalau dulu-dulu nggak punya duit, sama juga sih, begitu, begitu. Cuman bahasanya aja jadi corona disalahin mulu. Jadi kita nggak bisa. Bagaimana nih kalau contoh sholat di pesawat nggak bisa? Yang paling gampang Jumat. Jumat. Ini contoh paling gampang. Supaya paham. Saudara masuk masjid. Lalu di masjid itu habis sholat Jumat, sholat dohor. Habis sholat Jumat, sholat dohor. Seumpama masuk satu kampung begitu. Habis sholat Jumat, sholat, jadi besok Jumat qomat lagi sholat dohor. Itu menunjukkan Jumat itu tidak sah, wajib diulang dohor. Maka Jumat kita nih kagak sah. Jangan pulang dulu sebelum dohor. Begitu. Apaan ini? Habis Jumat dohor, ini ajaran baru nih. Ente belum tahu ajarannya, ente ngulang juga. Ndak sah menurut orang sini, mungkin karena kurang 40, mungkin dianggapnya masjidnya berdekatan. Menurut orang situ dia ngulang, maka imamnya aja yakin karena imamnya yakin ngulang, kalau kita ngikut dia ini ora sah. Tapi Jumat sendiri kagak boleh, kudu berjamaah Jumat. Cuma nanti dia bangun sholat zuhur, kita juga kudu zuhur. Tapi tindakannya bagaimana? Ya kudu zuhur. Terus Jumat depan zuhur lagi, kurang cerdas. Cari masjid yang kagak begitu Jumat depannya. Masa mau ke situ lagi? Itu masalah ente. Nyari yang kagak begitu. Begitu.
masjid sebelah aja sama, ya udah ngulang begitu. Ingetin tuh, kalau kita pernah ngalamin begitu, masuk masjid kayak begitu abis Jumat dohor, lalu kata kita, gua mau kagak banyak amat, gua kan nggak pengen buru-buru masuk surga, ntar dulu pengen hidup gitu kata dia, alasannya begitu. Jadilah sekarang baru tahu, inget-inget tuh, ulang tuh Jumat yang itu tuh, berapa kali tuh ikut model begitu, kayaknya setahun 52 kali dohor kodok model begitu karena i'adah. Ini kan begini, orang kan banyak masuk neraka bukan gara-gara nggak sholat. Sholat mau sholat tapi orang tahu peraturan sholat. Ini kan aturannya. Dianggaplah sholat dari kecil juga gua sholat. Bukan begitu ini. Nggak gampang ini sholat. Paling nggak dengan kita ngaji bab sholat itu dianggap kayak bocah main sepeda. Kalau bocah main sepeda, nabrak-nabrak, jatuh-jatuh, dimaklumi atau ditertawakan? Kenapa dimaklumi? Masih belajar. Kita kalau masih ngaji fikih, Allah maklumi sholat kita yang kurang-kurang tuh. Malaikat ini kagak jadi nih ya Rabb. Maklumin aja. Masih ngaji dia. Tapi ngantuk ngajinya. Yang penting masih ngaji. Gitu, jangan diomong masalah ngantuk mah. Yang penting masih ngaji. Udah, catat keuntungan orang ngaji itu ibadahnya diterima. Itu keuntungan ngaji. Makanya kenapa orang ngaji mati syahid kalau mati lagi ngaji. Mau menuju ngaji, kenapa syahid? Orang perang aja syahid lah, ilmunya dari majlis taklim, ilmu perangnya. Masa yang ngaji kagak syahid begitu? Maka Nabi bilang, man mata fi talabil ilmi mata syahidan. Siapa yang lagi nuntut ilmu mati, maka matinya mati syahid. Itu begitu. Syekh Nawawi mengupas kalimat ya'taqida. Beriktikad ni apa? Jadi beriktikad itu ada dua menurut ulama usul fiqih dan usuluddin tauhid. Iktikad itu ideologi. Iktikad itu ideologi. Apa itu? Satu konsep keyakinan yang harus sesuai bukti, tidak boleh pakai kira-kira. Itu namanya i'tiqad. Beriman. Jadi beriktikad tuh ndak boleh kira-kira, kudu sesuai bukti. Jadi yakin sih Tuhannya Allah, tapi yang disembah Yesus. Itu namanya tidak sesuai keyakinan, kenyataan. Itu bukan i'tiqad dalam ulama tauhid. Nah ini fikih. Fikih itu i'tiqad itu dugaan kuat. Enggak mesti 100/75 juga cukup. Jangan dibikin kendor. Ini obat ini tingkat kemanjurannya bagaimana? Oh, manjur apa kagak? Saya sih nggak berani jamin dia manjur. Ya gimana mau diobatin yang dia aja kagak yakin. Yang mau nyemprotin kan kagak beres. Dikasih dong, mantap ini. Wah, jadi kan orang tuh mantap. Keyakinan tuh. Ini mau dugaan kuat. Jadi kita makmum jangan punya pikiran. Pikiran tuh bukan keyakinan yang 100%. Bukan. Gitu.
Karena ini fikih, bukan tauhid gitu. Kesimpulannya, si makmum jangan punya pikiran imamnya kudu ngulang gitu. Artinya, kalau sampai imam yang kita ikuti sholatnya bakalan ngulang, kita ngikut dianya tidak sah. Boro 27 sah sholat kita aja kagak begitu. Mau dijabari nih, fala yasihu iqtida'uhu biman talzamuhul i'adah. Kata Syekh Nawawi, maka tidak sah bermakmum kita ame imam yang wajib i'adah. Bila imamnya wajib i'adah, kita ora sah ngikut imam, nggak sah kalau wajib i'adah. Contoh-contoh orang yang wajib i'adah: satu, orang yang tayamum karena dingin. Ada orang bulan madu, umurnya udah senja. Kalau ayah kita sih masih muda, ini udah senja, nikah lagi. Kan bagusnya bulan madunya di Tanjung Priuk, ini bulan madu di puncak, kan kisut. Jangan dicatat man, ini ke puncak, lah kalau di puncak dingin, mana vilanya ora ada air panas, mau wudhu subuh dingin, tayamum boleh, jangan sampai enggak sholat, jangan dipaksa mati kedinginan. Nggak jadi bulan madu, bulan racun. Kalau begitu, maka suruh tayamum subuh. Niat saya tayamum untuk membolehkan sholat. Begitu. Tayamum, nggak boleh. Wudhu nggak boleh. Tapi karena dingin. Karena tayamumnya karena dingin, kan yang kedinginan kan kita. Rata-rata orang puncak kan orang Cipanas, lebih biasa dia mah. Kan kita orang biasa, kita doang. Agama tuh enggak dipukul rata. Lu kudu ikut dia, kagak. Kan kudu adaptasi dulu dengan iklim yang ada. Maka kita orang di puncak udah ente tayamum aja. Agama tayamum subuh karena dingin, sholat subuh. Kita sendiri aja dulu dah, jangan ngomong berjamaah dulu, gampang berjamaah. Nanti kalau udah jam 9, jam 10 kan matahari udah nyorot, air juga udah, iya, cuaca juga enggak dingin. Kita wudhu, kudu sholat subuh di qadha yang tadi itu diulang lagi, sebab karena dingin jarang ya kita doang sebogor. Ini jarang, maka kita nih kudu diulang waktu sudah tidak dingin. Nah, ketika kita mau ngimamin, kagak boleh tuh makmum ikut kita. Bareng-bareng walaupun orang Jakarta, karena tawakufan. Nggak boleh rame-rame, masih pandemi. Kampanye boleh, jadi kampanye duduk bareng-bareng, dingin semuanya, ya udah sholatnya masing-masing, jangan berjamaah. Sebab kita mau ngikut dia aja begitu, wajib ngulang, dia ikut kita nggak jadi, udah. Orang yang sholat karena dingin
Jadi sehingga tayamumnya bukan karena nggak ada air, karena dingin, kita ikut dia, sholat kita tidak, sebab dia bakalan ngulang. Kapan? Waktu nggak dingin. Satu. Atau kita orang situ, au muqimin tayammama fi mahalin yaglibu fi wujudul ma, atau kita tayamum di daerah yang banyak air. Emang di mana, apalagi kalau macam Kalimantan, kita pakai tayamum, air abrak-abrakan, Barito, Mahakam, air melulu. Ini yang model begini nih, tayamum umpama nggak ada air, cuman umumnya banyak air, maka kita wajib ngulang sholatnya pada bab tayamum tuh. Ketiga, orang yang di pesawat tadi tuh udah tuh ketika dolat bersuci, kan dia mau mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, sholat mau wajib, maka kita ngikut dia tidak sah. Keempat, orang yang Jumat i'ad, kalau habis ngimamin dia bangun lagi dohor, kita juga jangan pulang dulu sebelum dohor. Ada yang ngomel, nyesel banget, masa sholat dohor 6 rakaat hari ini, baru alhamdulillah sholat banyak. Karena kita tipikal kalau sholat nggak mau banyak, udah dohor. Tapi kalau tidak wajib i'adah mah masih sah. Seperti tayamum karena sakit, kan air ada, nggak apa-apa, kita ikut dia walaupun kita pakai air, sah, karena sholat dia sah buat dirinya. Kan yang tadi tayamum kayak di pesawat, sholat dirinya tidak sah, itu mau menghormati waktu doang. Namanya sholatnya menghormati waktu. Orang yang sholat menghormati waktu tuh wajib ngulang. Jumat kenapa nggak dohor? Orang ada tapi cuma ada 30, dohor dah begitu, gitu. Ya kayak begitu. Kalau tidak wajib ada kayak orang istihadoh atau orang beser kencing, udah dol klepnya, netes aja. Ini wajib sholat. Caranya adzan dohor dia atau masuk waktu, dia bersihin, udah bersih, bercak najis kencingnya, pakai pempes, habis pakai pempes langsung wudu, habis wudu langsung sholat, kita ikut dia sah, kita sah, dia netes nggak apa-apa, caranya begitu. Tapi pempes mahal, apalagi big, ini double XL, bisa triple, gede. Yang murah plastik gula perempatan tuh, habis kencing bersin ikat pakai karet, jangan kenceng-kenceng putus, punya atu doang, ente putus repot. Plastik gula netes nggak apa-apa, begitu. Itu enggak wajib, enggak. Orang istihadoh begitu. Perempuan istihadoh contoh perempuan ini. Perempuan netes mulu. Mennya udah 15 hari masih keluar, kamar mandi bersihin,
bercak darahnya, tutup pakai Softtek, anti bocor, anti kerut, ekstra panjang. Itu begitu, tutup pakai Softtek, terus wudhu, sholat sah. Si perempuan, jangan kita kan orang laki, si perempuan ikut dia sah, kan sholat biasa begitu. Enggak wajib ngulang, enggak wajib ngulang, kecuali mutahayyirah. Istihadah nih banyak uraiannya. Ada mubtadi'ah, ada mumayyizah. Yang paling repot mutahayyirah. Dia enggak ingat kebiasaan dia main tanggal berapa, gua kagak ingat. Ente mulainya kapan, gua juga kagak ingat. Ini orang kagak ingat begini, bingung. Bingung tuh bahasa Arabnya mutahayyirah, bingung. Kata orang daerah tuh di Serang ketelimbang itu. Tuh bingung nah. Bingung dia aja bingung. Orang kayak begini nih wajib diulang. Ramadan aja puasa 2 bulan. Ama Syawal. Kalau mutahayyirah, wong dia gak tahu kapan main kapan enggak. Maka dari sebulan Ramadan yang jadi 15 hari. Tapi puasanya mah